ada syarat tidak untuk menjadi anak pang? Syarat sih sebenarnya enggak gitu loh. Yang masuk pang itu adalah komunitas yang bebas, masuk aja ya, atau nggak ada syarat, nggak ada paksaan gitu loh. Atau pang harus ditato, di mohak, atau di piercing gitu loh. Yang penting jadi diri sendiri aja deh, pang tersebut gitu. Ketika lo nyaman dengan diri lo, itu lo udah pang. Menurut gua pribadi gitu. Jadi nggak semuanya harus mohak kayak gini. Kegiatannya apa aja di yang seharian? Kalau kegiatan gue tentu di situ kadang nyablon, nato, gue pun main musik yang berkembang dengan karya lah istilahnya dan budaya gitu, untuk mempertahankan kedepannya gue gitu. Jadi nggak asal ngepang gitu. Jadi kalau kita ngepang hanya ngepang-ngepangan doang, ikut-ikutan zaman atau style atau karena gengsi kita akan dibilang keren, itu nggak lama buat gue pribadi. Itu hanya euforia, pasti euforia masa muda doang lo pang, tapi kedepannya gitu loh. Intinya kan yang dia nggak bisa jadi diri sendiri gitu loh, cuman euforia, ngikutin euforia masa muda doang, dia emosi gitu loh, untuk menjadi seorang pang gitu. Makanya di sini gue sama teman-teman gue mencoba putar otak untuk ada kegiatan-kegiatan yang bisa mempertahankan pilihan hidup kita dan keberlangsungan hidup ke depan. Konfliknya ada konflik sering terjadi gitu di komunitas ini? Jelas ada gitulah, dimana konflik intern tersebut mungkin yang tidak bisa kita hindari gitu loh, kejelekan masing-masing dari teman atau egonya gitu loh. Tapi kalau gue sih jelasin ke teman-teman dimana sifat-sifat jelek kita, seperti itu kan manusiawi ya buat gue pribadi gitu loh. Kejenuhan, emosi gitu loh, kesombongan itu manusiawi yang tidak bisa dihilangin, tapi bisa dikontrol gitu, atau dikurangi gitu. Dan di sini bukan tempat untuk hal tersebut gitu. Itu konfliknya agak susah, jadi nyatuin visi dan misi gitu loh, karena hal-hal tersebut yang tadi gue sebutin. Itu untuk konflik intern. Tapi kalau untuk eksternal atau konflik yang dari luar komunitas kami, itu banyak orang yang gak seneng diomongin gitu, tapi tetap lanjut menggongong, kafilah berlalu gitu. Buat gua nggak masalah. Yang masalah ketika intern ini yang harus harus dijaga gitu, biar nggak terlalu cepat runtuh lah perjuangan dan pengorbanan teman-teman gitu. Filosofinya kayak balok gitu. Balok ya kan, dipukul pun dia nggak goyang kecuali digergaji gitu. Tapi kalau di dalam balok ini ada rayap, disentil juga bisa hancur tuh balok. Itu aja sih begitanya. Lo menjadi anak pang ini kemauan lo sendiri apa? Kemauan sendiri. Setelah gue melihat banyak lah yang menafikan sih. Tanggapan orang tua lo tentang lo jadi anak pang? Awalnya gajuh, nutup mata, nggak sebelah mata lagi, nutup mata, caci maki habis. Dan setelah gue mencoba dengan teman-teman gue ngelakuin bahasa pembuktian lah bahwa pang tuh nggak seperti yang mereka pikirkan. Di situ mulai ada dukungan walaupun sedikit dari orang tua. Dan dia juga kayaknya sih nggak nyesel punya anak seorang pang dia. Cita-cita lo? Cita-cita gue sih tinggi cita-cita gue. Jadi pilot. Lo pendidikan lo sampai kapan? Sampai apa? SMP. Lo keluar sebabnya kenapa? Udah males sekolah. Faktornya apa? Males apa gaya? Males. Otak udah mumet, udah nggak mau sekolah lagi, udah cuma buang-buang duit doang. Nggak ada gitu. Kita ngomongin pang
bilang, dan agama itu bertolak belakang. Agama kan kebebasan kita memiliki keyakinan, dan keyakinan tidak bisa dipaksakan gitu. Segala sesuatu hal yang dipaksakan ya tahu sendiri lah akibatnya, yang memaksakan diri gitu. Memang banyak gitu. Paling yang gue musuhin itu yang gue bilang, alasan kita masuk punk kan ada tiga faktor gitu, alasan orang masuk punk gitu. Satu karena style, kedua karena musiknya yang keras, ketiga karena keadaan gitu. Keadaan di mana ada keadaan mungkin perbedaan atau keadaan ekonominya gitu loh. Itu karena keadaan ya. Sama kalau gue karena keadaan gitu. Ketika perbedaan selalu dianggap ancaman buat sebagian orang besar gitu, gue dan teman-teman menolak sangat menolak gitu. Makanya kenapa gitu, gue cuma tatoan kok, di piercing, bahkan nggak pernah repotin lo orang gitu. Kenapa sih ini dijust jelek? Kenapa lu ngurusin yang kayak gini? Lu urusin lah tuh NII, teroris, koruptor. Itu yang lebih fatal sebenarnya dibandingkan kita kata orang gitu. Kita pun beralasan gitu loh. Nggak asal bebas aja kan gitu. Kita punya alasan yang berbobot gitu untuk mempertanggungjawabkan ya dari kata gitu, dari alasan kita dan bahasa pembuktian gitu loh. Kan ada yang kita lakukan, suatu bukti lah, atau dirangkum dengan ini bahasa pembuktian kita kan ada. Pendapat orang tua lo ketika jadi anak kayak gimana? Ya awalnya sempat kaget lah, merasa wah parah gitu loh ketika dia mempunyai seorang anak gitu loh. Yang rambut panjang pendek gak sama gitu, kuping gak beraturan, dan bahkan badan coret-coretan gitu. Orang tua mana sih yang senang istilahnya mempunyai anak kayak begini gitu, penampilannya orang bukan ya setan nih. Tapi buat gitu itu melakukan proses gitu. Yang penting kedepannya kita bisa mempertanggungjawabkan atas pilihan kita tersebut gitu. Kita bisa gitu. Kayak misalnya orang bilang gitu, ya tadi misalnya orang nanya gue kan, pang itu apa? Pang itu ya bla bla bla, kebebasan itu gini gitu. Tergantung kalau orangnya. Tapi kalau orang nanyanya sinis, gue jawabnya sinis. Iya asli nggak bohong gue kalau ada nanya. Gue sinis juga jawabnya. Lu ngapain sih tato-tatoan gitu lu? Masa depan lu suram. Ngapain sih piercing? Masa depan lu nggak ada. Lah gue juga tahu, gitu. Gue juga ngerti nantinya gue bahkan menjadi kepala rumah tangga di mana gue bisa bawa anak orang gitu, mempertanggungjawabkan gitu kepada keluarganya, gitu. Ngerti gitu. Padahal gue cuma bilang gini, oh it's okay, gue lepas nih semua. Gue nggak tambah tato deh. Ini piercing gue lepas, rambut gue botakin. Tapi apa lu bisa menanggung? Lu mau tanggung jawab gitu tentang kedepannya gue, memberikan gue yang nyaman dan mobil mewah. Bisa nggak? Kalau nggak bisa ya udah jangan berucap. Itu aja. Pesan-pesan lo nih buat masyarakat tentang anak pang. Pesan-pesan gue dimana untuk masyarakat, apalagi sekarang udah zaman maju gitu, terlepas dari zaman orde baru, negara ini adalah negara demokrasi yang berhak kita untuk memilih jalan kita, bersuara gitu. Jangan lihat asal dari penampilan gitu loh, ya kan? Dilihat dulu, ditimbang, baru beri penilaian. Itu yang baik gitu, untuk masyarakat tersebut. Banyak kok sekarang yang bukan pang, lebih bengis dibandingkan pang kelakuannya gitu, ya kan? Seperti koruptor istilahnya. Atau kalau pang ini misalnya, wah paling dia merasakan berapa kepala gitu. Tapi kalau seorang koruptor beribu-ribu kepala yang dibohongi gitu. Ya coba lihat dengan mata gitu. Ketika kita ingin menjadi negara ini yang maju gitu. Berawal dari prinsip kita aja gitu, buat menilai orang, jangan asal ngejudge. Buat gue gitu sih untuk masyarakat gitu. Karena udah yang tadi gue bilang, ini zaman demokrasi. Tolong pikiran feodal itu dikurangi, kalau perlu dihilangi gitu. Itu aja untuk masyarakat.